Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 4? Kembali lagi hari ini bersama Ibu Vivi Ayenia. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 1 sampai 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi tanaman jarak sebagai sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya. Yang ketiga, yaitu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sumber daya alam. Nah, ada dua ya. Yang pertama ada dapat diperbaharui, yang kedua ada tidak dapat diperbaharui. Nah, ciri-ciri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama yaitu jumlahnya sangat melimpah. Kedua, mudah ditemukan di mana saja. Yang ketiga, dapat diperbanyak. Nah, adapun contohnya yaitu ada air, tumbuhan, angin, sinar matahari, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu yang pertama, jumlahnya terbatas, kedua, tidak dapat diproduksi kembali. Adapun contohnya yaitu bahan-bahan tambang. Nah, untuk sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang sangat terbatas dan suatu saat akan habis. Dengan begitu, manusia memerlukan sumber energi lain atau kita sebut energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kita kelak. Nah, sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya yaitu sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Dengan begitu, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan kita kelak. Nah, sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya ada sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, sekarang kita akan belajar membuat layang-layang, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam angin. Sebelum membuat layang-layang, kita harus mempersiapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. Yang ketiga, ada bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. Yang keempat, ada benang wol, 5 gunting, dan lem. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat layang-layang. Sekarang kita akan membuat layang-layang. Nah, ini ada caranya. Yang pertama yaitu letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua yaitu ikat bambu dengan menggunakan benang. Oke, lanjut ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, lalu jiplak. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Gunting kertas koran tepat di atas garis, lalu rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan gunting kertas koran. 9. Buatlah lubang di tengah yaitu dengan penyilangan bambu. 10. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang terakhir yaitu ikat ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, layang-layangmu sudah siap. Kalian boleh mencobanya di rumah membuat layang-layang. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sumber energi alternatif. Adapun yang pertama yaitu energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi.
Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Nah, sangat banyak sekali kan manfaat energi matahari ini. Selanjutnya, yaitu energi angin. Nah, angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Adapun yang ketiga yaitu air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan, menurun hingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, di sini ada contoh animasi pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya yaitu yang keempat ada pemanfaatan energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang kelima ada gelombang air laut. Nah, gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu bahan bakar bio. Di sini bahan bakar bio kita dapat bedakan menjadi 3. Yang pertama ada biodiesel, kedua bioetanol, dan biogas. Nah, biodiesel dapat digunakan untuk pengganti solar. Nah, ini berasal dari bunga matahari, tanaman jarak, kelapa sawit, dan kedelai. Sedangkan bioetanol itu dapat digunakan atau dapat menggantikan bensin ataupun premium. Ini dibuatnya berasal dari singkong, umbi, jagung, dan sagu. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu biogas. Biogas ini dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor atau untuk pengganti gas memasak. Ini berasal dari kotoran hewan ternak. Nah, ini semua keenam sumber energi yang dapat kita gunakan atau menjadi energi alternatif pengganti energi tradisional yang tadi. Setelah kita membahas mengenai energi alternatif, selanjutnya kalian akan membuat peta pikiran mengenai energi alternatif. Itu yang ada pada halaman 99 di buku paket tema 2. Di sini kita ada gagasan pokoknya yaitu sumber energi alternatif. Nah, ada juga gagasan pendukungnya, yaitu yang pertama ada sinar matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Kalian lanjutkan lagi mengenai sumber energi alternatif. Nanti kalian kerjakan. Nah, kan tadi ada beberapa energi alternatif. Ada sinar matahari, panas bumi, air, angin, dan sebagainya. Nanti kalian tuliskan. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya. Di sini juga ada sumber daya alam yang dapat membantu atau menjadi energi alternatif, yaitu tumbuhan jarak. Minyak jarak ini dapat digunakan untuk sumber energi alternatif. Nah, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak boleh dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dan biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga
memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatannya, minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi, kemasan yang menarik pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, setelah kalian mengetahui manfaat ini, kalian dapat menuliskan manfaatnya, lalu kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, terus dampaknya ketika penggunaannya berlebihan dan solusinya. Minyak jarak sebagai energi alternatif ini dapat digunakan menjadi biodiesel. Terus, manfaat dari minyak jarak ini selain untuk biodiesel juga dapat dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan, karena dari penanaman sampai pembuatan minyaknya membutuhkan banyak pekerjaan. Dengan begitu, orang-orang terbantu dalam pekerjaan ini. Selanjutnya, yaitu pemanfaatan minyak jarak harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kenapa kita harus sesuai dengan kebutuhan? Karena nanti ketika terus-terus digunakan, akan habis juga. Dengan begitu, kita harus menanam kembali pohon jarak agar ketersediaannya tetap ada. Nah, apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Ya, karena penggunaan energi alternatif bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Kita ketahui bahwa proses pembuatan minyak bumi ini sangat lama dan memerlukan berjuta-juta tahun lamanya. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Ya, tadi bisa ya. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita, yaitu untuk menghemat energi. Hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Coba apa ya? Nah, di halaman 104, di sini ada apa yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi. Karena Ibu coba kasih contoh terlebih dahulu ya, yaitu mematikan lampu jika tidak digunakan, menghemat kertas dengan menulis di sisi yang masih kosong. Nah, selanjutnya coba kalian cari lagi apa yang telah kalian lakukan untuk menghemat energi di rumah kalian. Nah, sekarang amati lingkunganmu, tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam lingkungan untuk menghemat energi. Kalian bisa melihat kakak, adik, ayah, ibu, atau nenek kakek kalian, mungkin bibi atau paman kalian yang ada di rumah. Sudahkah mereka menghemat energi atau malah mereka belum melakukan penghematan energi? Nah, sekian materi untuk hari ini. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas di buku paket tema 2 halaman 99, 104, dan 105. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.